Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah beri untuk setiap kami, Tuhan. Kini firman-Mu akan disampaikan, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu, Engkau memberkati setiap yang hadir di tempat ini. Ini pekerjaan-Mu, Tuhan, dan hamba-Mu hanya sebagai pelaksana. Kiranya Tuhan memberikan hikmat-Mu yang seluas-luasnya untuk setiap kami yang mendengarkannya. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Kita seragam ya ternyata, biru-biru. Saya nggak dapat bocoran loh. Terima kasih saya diundang kembali di tempat ini. Ini merupakan satu hal yang luar biasa buat saya. Saya dikasih tema oleh Bapak Gembala, yaitu kebenaran Allah mengundang semua orang untuk bertobat. Saya kasih kuning-kuning ya supaya matanya lebih cerah gitu ya, supaya nggak ngantuk. Tapi ini PPT memang sederhana banget. Karena saya nggak biasa menyampaikan dengan PPT sebetulnya. Tapi karena diminta ya sudahlah ya. Oke, baik. Beberapa hari yang lalu saya teringat, ini kejadian ini sebetulnya sudah, saya tinggal di Malang itu tahun 94, jadi kurang lebih 95 lah kejadian ini terjadi. Sudah lama, saya di Malang, tinggal di Malang cuma hanya 5 tahun aja. Nah, waktu saya tinggal di Malang, setelah menikah saya diajak untuk hidup di Malang. Saya itu mau buka rekening tabungan gitu loh. Ya saya berharap rekeningnya ada tambah-tambah gitu ya, enggak bercanda, ini bercanda. Terus waktu saya ke satu bank yang besar, saya disuruh datang ke bagian CS, Customer Service, untuk buka rekening baru dikarenakan saya di Surabaya, sudah tutup, akhirnya saya berpikir, wah lama ini gitu. Terus kemudian waktu customer service-nya itu ketemu dengan saya, dia bilang gini, loh C, rumahnya deket loh sama saya gitu. Saya ngelihat customer CS ini begitu cantiknya, rambutnya dipotong pendek, mungil badannya, kulitnya putih, terus kemudian cerdas, kelihatan. Dan yang paling saya ini biasaan diajarin sama papi saya, orang kayak gini itu biaknya kayak gini loh, orang kayak gini diajarin gitu loh. Saya ngelihat dia orangnya baik sekali, kelihatan dari aura dari wajahnya. Terus saya bilang, oh iya Kak, saya bilang gitu, iya gitu. Saya di Batangharinya, kalau Cece kan di Komering. Kenal loh sama mamanya yang tinggal, mama mertua saya yang tinggal di situ gitu. Oh ya gitu, saya bilang gitu. Sudah berapa lama pindah? Oh ya saya baru pindah, saya baru nikah, saya baru pindah. Oh oke. Saya juga kenal sama suaminya Cece, dia bilang, oh oke, yuk kapan-kapan kita main, dia bilang gitu. Oke, terus pulang, habis dari bank itu saya pulanglah, saya konfirmasi sama suami saya. Itu orang BCA ada kenal kita gitu. Oh iya, itu mantan pacarnya sahabatnya dia, sahabatnya suami saya. Jadi suami saya itu kalau kenal itu mungkin dari omanya sampai ke anak-anaknya itu semua kenal. Terus suatu kali saya ini diajak sama suami saya ke sahabatnya tersebut. Kemudian saya ngobrol lah baik-baik dengan maminya sahabatnya. Ya, terus saya tanya lagi, Ai, itu bekas mantan pacarnya Kak? Oh iya gitu loh, kenapa putus? Kan cantik gitu. Terus pintar lagi, baik lagi. Dia bilang gini, AI-nya itu, dia panggil Ayu. Yuk, maaf ya, sekali lagi saya minta maaf. Ini bukan mau menjelekkan orang yang ini enggak.
Tapi ini ada kaitannya dengan kebenaran Allah mengundang semua orang bertobat. Nah, kemudian kamu nggak tahu, orang cacat itu dia bilang gitu. Karena dia kakinya polio, yang CS-nya BCA ini. Orang cacat itu hatinya buruk, jahat. Karena dia suka iri sama orang yang normal seperti kita, dia bilang gitu. Dalam pikiran saya, waktu itu saya memang belum kenal firman Tuhan. Saya memang sudah rajin ke gereja, tapi saya untuk membaca buku, membaca Alkitab itu nggak pernah gitu ya. Jadi saya anggap itu saya belum mengenal firman Tuhan. Hanya saya berpikir waktu itu, enggak orang ini baik sekali kok, saya bilang gitu. Dan ternyata memang dia tidak disetujui karena cacat polio itu, dan dia beranggapan kalau orang yang cacat itu adalah orang yang buruk hatinya, orang yang suka iri, orang yang suka dengki, jelek hatinya dan lain sebagainya. Nah, kenapa saya menyampaikan firman ini? Kenapa saya menyampaikan kesaksian ini, cerita ini? Itu menggambarkan kepada kita semua bahwa ternyata dari dulu tahun 94 saya hidup di Malang dan mendapatkan judge seperti itu, menghakimi orang yang cacat itu buruk hatinya, jelek hatinya, jahat hatinya, itu bahkan sampai detik ini loh. Saya melihat dengan begitu banyaknya orang-orang itu suka sekali menghakimi. Bukan hanya orang-orang yang tidak mengenal firman Tuhan, tapi justru yang saya membuat sedih itu seringkali orang-orang yang seperti saudara dan saya ini di sini nggak ada, di luar. Tapi yang di luar tiba-tiba masuk ke sini semua ya. Enggak, ini bercanda. Di sini nggak ada. Tapi di luar seringkali saya melihat orang-orang itu menjudge dengan begitu kejamnya. Next. Kebenaran Allah mengundang semua orang bertobat. Saya dikasih ayat firman Tuhan ini Roma 2 ayat 1 sampai dengan 4. Roma 2 ayat 1 sampai dengan 3 akan saya bacakan sekarang, tapi yang ayat keempat nanti akan saya ambil dari satu kesimpulannya. Oke, saya akan bacakan. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Berarti siapapun dari kita yang menghakimi itu kita tidak terlepas dari satu salah. Di dunia ini semua manusia itu berdosa. Di dunia ini semua orang melakukan satu kesalahan. Tidak terlepas satupun. Roma 2 ayat 1, Roma 2 ini mengungkapkan di dalam Roma 1, Rasul Paulus menulis itu mengatakan bahwa semua menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak percaya itu diserahkan kepada dosa-dosa. Tetapi di Roma 2 ayat 1 sampai 3 itu diungkapkan Rasul Paulus bahwa ternyata masih ada orang-orang yang percaya kepada Allah tetapi masih saja menghakimi. Makanya Rasul Paulus menulis di ayat 1 sampai dengan 3 dalam pasal 2 ini. Saya teruskan, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain itu melakukan hal-hal yang sama. Saudara dan saya, kita semua melakukan hal yang sama. Tetapi kita seringkali melihat bahwa orang-orang selalu menghakimi dengan begitu kejamnya. Ayat 2, tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah itu berlangsung secara jujur. Hukuman Allah itu berlangsung secara jujur, adil, semuanya terbuka atas mereka yang berbuat demikian. Ayat ketiga, dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Bapak Ibu Saudara sekalian, menghakimi itu berarti membuat
menyatakan bahwa seseorang itu telah melakukan satu dosa, satu kesalahan. Tetapi seolah-olah dirinya sendiri tidak melakukan satu kesalahan. Padahal kita tahu bahwa kita ini semua adalah orang-orang yang berdosa. Hanya satu pribadi yang tidak berdosa, yaitu Yesus Kristus kita. Yesus lahir itu dari Roh Kudus, bukan hasil dari persetubuhan antara Maria dan Yusuf. Jadi dosa dari Adam, dosa keturunan itu tidak ada di dalam diri Yesus. Yesus adalah satu-satunya manusia yang tidak ada celahnya, yang tidak bercelah, yang tidak berdosa, dan yang tidak mempunyai dosa keturunan. Karena dia dikandung oleh Roh Kudus. Jika kita semua orang manusia itu berdosa, lalu mengapa kita harus menghakimi orang lain? 1 Yohanes 1 ayat 8 dikatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran itu tidak ada di dalam kita. Berarti kalau dengan mulut sendiri kita mengatakan bahwa aku nggak berdosa, itu berarti dia menipu dirinya sendiri. Dia berbohong dirinya sendiri. Seakan-akan dia pakai topeng easy going. Dia berlaku seenaknya aja untuk menghakimi orang-orang, tetapi dia nggak merasa untuk bersalah. Kalau saya boleh bilang, bukan hanya menipu dirinya sendiri, tapi dia menipu semua orang dan juga menipu Tuhan kita. Kalau boleh saya bilang, orang yang menghakimi tersebut adalah orang yang tebal mukanya. Nggak merasa bersalah, tapi dia mau menghakimi. Seperti yang AI saya katakan tadi. Dia langsung menjudge, berarti kalau dia berkata seperti itu, semua berarti orang yang maaf kata, orang yang tidak lengkap atau orang yang sangat spesial, yang saya boleh katakan sangat spesial karena tidak seperti kita, itu adalah orang-orang yang kejam dong, yang jahat. Padahal tidak semua seperti itu. Jika kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, siapa sih di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa? Bahkan pada saat waktu Yesus diperhadapkan dengan wanita yang ketahuan berzina, orang-orang mengatakan bahwa hukum Musa kalau ketahuan berzina akan dilempar batu. Tetapi Yesus waktu itu berkata bagaimana? Dia hanya berkata, siapa di antara orang ini yang tidak pernah melakukan dosa, dialah yang pertama kali melempar batu kepada wanita tersebut. Kenyataannya semuanya tidak melempar batu dan pergi meninggalkan wanita itu satu persatu. Semua manusia berdosa. Lalu, sebentar ya, agak ribet nih ya. Lalu, bagaimana seseorang bisa menjadi benar? Apa yang diinginkan Tuhan dalam pembenaran itu? Yang pertama adalah kita benar, kita menjadi benar, kita dibenarkan, itu karena kita mendapatkan kasih karunia. Kita bisa menjadi benar karena kita mendapatkan kasih karunia. Roma 10 ayat 4 dikatakan, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Yesus yang lahir dari Roh Kudus, dia adalah orang-orang Yahudi. Dia melakukan hukum Tauratnya. Dia hidup
sesuai dengan hukum Taurat. Makanya dikatakan sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang percaya. Yesus Kristus yang adalah satu-satunya manusia di dunia ini yang tidak pernah melakukan satu dosa. Yesus satu-satunya manusia yang adalah orang benar. Bahkan pada saat Yesus mati di kayu salib, Yesus memberikan kebenarannya kepada kita setiap orang percaya. Dan mengambil semua dosa-dosa kita. Bukan hanya dosa-dosa kita yang diambil oleh Yesus. Dengan kematian Yesus, Yesus sudah mengambil semua kutuk-kutuk kita juga. Semua mengambil sakit penyakit kita juga. Semua yang buruk-buruk diambil oleh Tuhan Yesus saat Yesus mati di kayu salib. Jadi kita yang menjadi benar ini, kita orang-orang yang berdosa ini, saat menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat satu-satunya, kita menjadi orang yang dibenarkan. Roma 5 ayat 17 dikatakan, sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristus kita menjadi benar. Melalui Yesus Kristus kita dibenarkan. Kita mendapatkan kasih anugerah. Kita mendapatkan anugerah kelimpahan kebenaran itu dilimpahkan kepada kita sehingga kita menjadi manusia-manusia yang dibenarkan. Karena melalui Yesus Kristus kita dibenarkan. 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi berdosa. Menjadi dosa karena kita, karena saudara dan saya, karena kita semua, karena semua orang manusia itu berdosa. Yesus yang tidak berdosa itu menjadi dosa, menjadi berdosa karena kita. Supaya apa? Supaya di dalam Yesus, di dalam Dia, kita dibenarkan oleh Allah. Jadi kita dibenarkan itu bukan karena kita baik. Kita dibenarkan itu bukan karena kita sudah berlaku sesuai apa yang firman Tuhan katakan. Enggak. Kita dibenarkan ini karena bukan hasil usaha kita, tapi karena Allah melalui Yesus Kristus. Kita mendapatkan kelimpahan kasih karunia kebenaran. Sehingga kita menjadi manusia-manusia yang dibenarkan. Jadi kalau kita yang sudah dibenarkan oleh Allah melalui Yesus Kristus, maka sudah selayaknya lah kita tidak menghakimi. Karena yang kedua, kita dibenarkan itu bukan untuk menghakimi. Tapi justru harusnya kita menjangkau semua orang-orang yang terikat dalam dosa, yang masih hidup di dalam dosa. Kita harus menjangkau mereka untuk supaya mereka bertobat, untuk supaya mereka percaya Yesus Kristus dan menjadi orang-orang yang benar oleh karena Yesus Kristus. Next berikutnya. Roma 2 ayat 1 sampai 4 ini dikatakan kita menghakimi. Rasul Paulus menuliskan ini karena ternyata bukan orang-orang yang percaya saja. Orang-orang yang tidak percaya saja yang melakukan, yang suka menghakimi. Ternyata orang-orang yang percaya Yesus Kristus seperti kita-kita ini, itu suka sekali menghakimi. Saya sedih sekali kalau misalnya melihat orang yang langsung tanpa bukti itu
percaya dan langsung ikut menjudge. Hakim aja kalau di dalam satu pengadilan memutuskan satu perkara itu harus dengan lihat kronologisnya itu bagaimana. Harus dilihat bukti-buktinya itu bagaimana. Apakah betul orang ini melakukan satu kesalahan ataukah dia untuk membela dirinya. Harus dilihat dengan cermat. Itu hakim. Seorang hakim untuk memutuskan suatu perkara, dia harus melihat buktinya. Tapi seringkali kita tidak melihat itu semua. Hanya mendengar dari orang, gosip-gosip dari orang gitu, kita sudah langsung ikut-ikutan menjudge. Kita harus contoh Yesus. Pada saat tadi Yesus diperhadapkan oleh satu case, wanita yang berzina itu. Yesus tidak bertanya loh, bagaimana dia harus berzinanya, dia mulai berzinanya bagaimana. Yesus tidak bertanya itu. Yesus juga tidak bertanya, buktinya apa aja sih? Yesus hanya mengatakan, siapa yang merasa dirinya berdosa, lemparkan dia batu pertama kali. Dan ternyata orang-orang semua pergi meninggalkannya satu persatu. Kemudian Yesus bertanya kepada wanita itu, kemana saja semua orang ini? Wanita ini menjawab, semua sudah pergi. Apa yang Yesus katakan? Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Yesus tidak mempermasalahkan dosa wanita tersebut. Yesus tidak pernah mempermasalahkan dosa-dosa kita. Yesus aja tidak pernah, kenapa kamu harus berbuat sini? Hakim aja untuk memutuskan satu perkara, dia harus melihat buktinya. Tapi kita justru menghakimi, hanya mendengar. Saya pernah kerja di salah satu konsultan HRD ya. Ini pengalaman saya. Waktu itu kami lagi melakukan memberikan motivator kepada satu perusahaan besar. Motivator kami itu memberikan satu case, pertanyaan. Anggaplah ini kertas putih ya. Motivator kami itu mengatakan bahwa ini kertas apa? Dia bertanya kepada semua peserta. Mereka semuanya, ini kebetulan kertasnya krem, agak-agak bulat gitu ya. Enggak apa-apa lah ya, kita anggap putih ya. Nah, terus kemudian semua orang mengatakan, waktu itu mengatakan putih, kertas putih. Kemudian motivator kami itu memberikan satu gambar. Gambar ini kami tanya pada semua orang. Semua orang tahu menjawab apa? Titik hitam. Tidak ada satupun yang mengatakan bahwa itu gambar putih. Padahal titiknya itu hanya sekecil ini. Tapi orang itu melihat titiknya, bukan yang putihnya. Itu menggambarkan kepada kita semua bahwa orang itu lebih gampang untuk melihat celah, untuk melihat satu kesalahan di dalam diri setiap orang. Mungkin kalau saya bilang 1000 kebaikan, itu akan hilang, akan lenyap oleh satu kejahatan yang dia lakukan. Satu kejahatan itu iya kalau besar. Tapi kalau itu mungkin mengambil mencuri uang 1000 perak katakanlah gitu. Tapi yang diingat bahwa adalah anak ini pencuri. Padahal 1000 kebaikan sudah dia lakukan. Tapi orang langsung menjudge dia pencuri. Padahal satu kali dia melakukan pencurian itu. Itulah kejamnya manusia. Tidak pernah melihat kebaikan orang.
hanya melihat dari sisi buruknya. Kita ini sudah dibenarkan. Kalau kita sudah dibenarkan, ayo jangan kita menghakimi, suka-suka sekali menghakimi. Saya ini salah satu contoh yang suka dihakimi. Padahal saya seorang pengacara ya, bukan hakim ya. Jadi kalau orang ngelihat saya deket gitu ngobrol dengan orang laki-laki, si istri langsung gini. Pandangannya kayak gitu. Ini manusia, gambaran manusia. Kalau kita sudah dibenarkan, hendaknya kita jangan menghakimi. Karena tujuan kita dibenarkan itu bukan untuk menghakimi perbuatan orang lain. Tapi tujuannya adalah untuk menjangkau semua orang berdosa menjadi percaya dan ikut dibenarkan oleh Yesus Kristus, melalui Yesus Kristus. Inilah tujuan kita. Kita menjadi benar, kita harus menjangkau orang-orang itu untuk bisa menjadi benar. Karena kita sudah dibenarkan, maka sudah seharusnya lah kebenaran Allah itu membawa orang kepada pertobatan. Sekali lagi saya katakan bahwa kita dibenarkan oleh karena Yesus Kristus. Kita menjadi percaya. Yesus adalah satu-satunya manusia yang tidak berdosa, tidak bercela, juga tidak punya dosa keturunan. Seakan-akan kelahiran Yesus itu mematahkan dosa keturunan yang dari Adam. Slide berikutnya, bisa? Tuhan tidak menginginkan kita untuk bertobat. Tuhan tidak menginginkan kita untuk hidup dalam dosa. Tuhan menginginkan kita terus hidup di dalam kebenaran. Tuhan ingin kita tetap hidup di dalam kebenaran. Jangan menghakimi. Jangan berbuat dosa lagi. Tuhan mau kita bertobat. Tuhan mau agar kita mempraktekkan kebenaran itu dalam kehidupan sehari-hari. 1 Yohanes 3 ayat 6 sampai dengan 7. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia, setiap orang berarti semua yang percaya berada di dalam Dia, itu harusnya tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Dalam arti lain kalau saya boleh katakan bahwa jika kita yang sudah dibenarkan ini hidupnya tetap berdosa, tetap berpindah di sini, tetap yang nyaman-nyaman, tetap yang dosa-dosa itu kita tetap nikmati, tidak mau meninggalkan hal-hal yang dosa, maka itu seakan-akan, kalau maaf kata saya bilang itu menyepelekan Tuhan Yesus yang sudah memberikan kebenaran, menyepelekan Allah yang sudah memberikan kasih karunia kelimpahan kebenaran itu. Dan itu tandanya orang tersebut tidak mengenal Dia. Karena sudah menyepelekan kasih karunia. Untuk itu anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran, ayat 7, balik lagi. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar. Sama seperti Kristus adalah
benar. Kalau kita sudah menjadi orang benar di sini, janganlah mau kita disesatkan lagi oleh gosip-gosip, sehingga membuat kita akhirnya kembali menghakimi. Kita harus mau tetap stay di dalam kebenaran itu, hidup di dalam kebenaran itu. Jangan mau disesatkan oleh orang lain, apalagi menyesatkan orang lain. Karena kebenaran itu, kalau kita sudah hidup, harusnya sudah melingkupi seluruh kehidupan kita. Jangan terus karena ada gosip sedikit, itu loh lagi berselingkuh sama si A, si B, si D. Kemudian kita akhirnya ngomong lagi ke itu loh, itu sudah berselingkuh kepada si A. Jangan ikut hanyut oleh arus dunia. Jangan ikut terlibat. Dengan kata lain, jangan ikut mau disesatkan. Apalagi kalau kita yang sudah dibenarkan ini menyesatkan orang lain. Dengan menghakimi yang begitu kejamnya seperti AI yang tadi saya cerita, itu membuat teman saya ini, tetangga saya itu akhirnya minder. Dan saya dengar di usia yang sudah lumayan lah, dia baru membuka hatinya untuk orang lain. Itu berarti kita menyesatkan. Dia memutuskan, mungkin bisa saja memutuskan orang tersebut memutuskan untuk pada akhirnya bunuh diri karena merasa dihakimi. Berarti kita ikut andil dalam keputusan orang tersebut. Kalau misalnya seseorang itu yang tadi saya katakan, kalau misalnya kita hanya melihat keburukannya, padahal hanya mencuri satu kali, kemudian seumur hidupnya dia dikatakan adalah seorang pencuri, maka dia akan menjadi seorang pencuri juga. Dan kalau dia memutuskan untuk menjadi seorang pencuri terus, berarti kita ikut andil. Orang yang menghakimi dia, adalah orang yang ikut andil untuk menyesatkan orang lain. Janganlah kita yang sudah dibenarkan membuat orang lain menjadi sesat. Dan janganlah seorang pun menyesatkan kita. Next berikutnya. Tadi. Tuhan mau supaya kita bertobat dari hamba-hamba dosa. Kita semua manusia itu awalnya memang hamba dosa. Tapi kita menjadi hamba kebenaran. Ayatnya yang ini bisa ditampilkan, Roma berapa ya? Ayatnya Tuhan mau supaya kita bertobat, Roma 6 ayat 17 sampai 18. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita yang tadinya saat belum percaya Yesus, kemudian percaya Yesus, yang kita anggaplah kita ini sampah, akhirnya kita diangkat begitu percaya menjadi seorang yang hidupnya dibenarkan. Kita yang tadinya menjadi hamba dosa, karena melalui Yesus Kristus kita menjadi hamba kebenaran. Tuhan mau kita semua, ayo bertobat. Janganlah membuat orang lain kita disesatkan. Kesimpulannya Bapak Ibu Saudara sekalian, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya?
Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Kemurahan Allah membawa kita kepada menjadi orang yang dibenarkan karena kasih karunia-Nya. Karena kemurahan Allah kita mendapatkan kasih karunia. Karena kemurahan Allah kita menjadi orang yang dibenarkan melalui Yesus Kristus. Lalu apa yang diinginkan oleh Tuhan dalam pembenaran itu untuk kita? Kalau kita sudah dibenarkan, maka jangan kita lakukan menghakimi. Karena tujuan kita dibenarkan bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menjangkau orang-orang yang masih terikat dalam dosa, menjadi percaya dan dibenarkan melalui Yesus Kristus. Tuhan ingin agar kita hidup di dalam kebenaran, mempraktekkan kebenaran itu, karena kebenaran Allah itulah yang membawa orang kepada satu pertobatan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita ini adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Kita ini adalah orang-orang yang mendapatkan kasih karunia. Jadi sudah selayaknya lah berhenti untuk menghakimi, berhenti untuk berbuat dosa. Karena kebenaran itu bukan untuk membawa orang untuk semakin menjauh dari Tuhan. Tapi kebenaran itu membawa kita untuk menjadi dekat, untuk menjadi percaya kepada Tuhan. Sehingga orang lain pun merasakan menjadi hidup orang yang dibenarkan melalui Tuhan Yesus kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Buat semua kebaikan-Mu, buat semua kasih yang Tuhan sudah berikan atas setiap kita. Firman-Mu sudah selesai disampaikan. Terima kasih kami sudah mendapatkan kebenaran, kami sudah mendapatkan kasih karunia itu. Sehingga kami bisa menjadi orang-orang yang dibenarkan melalui-Mu. Kami akan melakukan kewajiban kami untuk menjangkau semua orang-orang yang terikat dalam dosa. Bukan untuk menghakimi. Biarlah semua kebenaran Allah mampu membawa orang untuk menjadi bertobat. Ajari kami senantiasa Tuhan. Ajari kami senantiasa untuk merasakan, untuk melakukan bagian kami. Ini memang pekerjaan-Mu. Tapi bagian kami akan pergi mencari orang-orang yang masih terikat. Dan menjadi orang-orang yang percaya dan dibenarkan. Kalau kami bisa merasakan itu semua, kami ingin agar orang lain pun bisa merasakan kasih-Mu, bisa merasakan menjadi orang yang dibenarkan juga. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Kita bersyukur pada saat ini Tuhan memberikan kita hidup dalam kebenaran, pengampunan dosa, segala apapun perbuatan kita dikatakan harus ada pertobatan. Mari kita berdoa untuk persembahan. Bapak, terima kasih buat persembahan yang akan dilaksanakan oleh setiap jemaat. Berkati tangan-tangan jemaat yang melakukan korban persembahan. Berkati jemaat yang setia melakukan persembahan dengan sungguh-sungguh